Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan di hari Paskah saat ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan, yang senantiasa menyatakan kasih setia kepada kami umat-Mu. Engkaulah Tuhan yang kami puji, dan kepadamu-lah kami mengucap syukur bahwa oleh perkenan-Mu kami masih menikmati kehidupan pemberian-Mu ini. Perlindungan-Mu nyata atas kami, demikian pula penyertaan dan tuntunan-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami hendak menerima firman-Mu yang adalah suluh dan terang bagi kaki dan langkah kami. Karuniakanlah kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang bangkit. Amin. Injil Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10 menjadi firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di hari Paskah saat ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah bagi kita sekalian. Berita Paskah adalah berita sukacita bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Paskah di dalam dan oleh Yesus Kristus adalah saat kemenangan dinyatakan. Kemenangan atas kuasa dosa, kuasa maut, dan kemenangan itu oleh Yesus Kristus yang bangkit. Merayakan Paskah Yesus Kristus, saudara-saudara, kita merayakan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Kita merayakan kemenangan Yesus Kristus atas kematian dan maut. Dan momen ini mau mengingatkan dan mengarahkan hidup kita semua untuk pertama-tama adalah mengenal identitas kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, dibangkitkan, dihidupkan di dalam kebangkitan dan hidup Yesus Kristus. Dan kita tidak lagi berada dalam genggaman dan cengkraman kuasa maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama dengan berita kematiannya, berita kebangkitan Yesus pun juga sering ditolak oleh banyak orang, dicemoohkan oleh banyak orang. Bahkan orang-orang Kristen perdana dituduh telah melakukan penipuan atas berita ini. Tapi satu yang pasti bagi kita sekalian adalah bahwa Yesus Kristus benar-benar telah bangkit, dibuktikan dengan kubur yang kosong, dibuktikan dengan kehadirannya, perjumpaannya dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Berdasarkan kesaksian Matius, peristiwa kebangkitan Yesus penuh dengan tanda ajaib, penuh dengan peristiwa-peristiwa di luar nalar manusia.
keajaiban mewarnai peristiwa ini dan disaksikan oleh orang-orang yang percaya kepadanya, disaksikan oleh mereka yang ada bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus terjadi saat kegelapan akan sirna. Hal itu ditandai dengan Yesus bangkit tatkala fajar menyingsing. Waktu yang ditetapkan Tuhan ini bukanlah secara kebetulan, tetapi penuh dengan makna. Apa makna kebangkitan Yesus terjadi di saat fajar menyingsing? Maknanya adalah Yesus datang sebagai terang yang melenyapkan kegelapan hidup. Yesus bangkit di kala fajar menyingsing, mau menegaskan bahwa kebangkitan Yesus adalah awal terang kasih, terang kehidupan. Kegelapan telah sirna dan tidak lagi berkuasa atas hidup umat Allah. Demikian juga dengan peristiwa terjadinya gempa bumi ketika malaikat Tuhan hadir. Peristiwa ini pun bukan juga kebetulan. Peristiwa ini adalah peristiwa ilahi yang mau mengingatkan kepada dunia ini bahwa Allah mampu menggetarkan bumi ini. Saudara-saudara, saksi perdana kebangkitan Yesus Kristus adalah mereka yang diwarnai kasih, mereka yang diwarnai dengan kecintaan pada Yesus dan kemurahan hati. Mereka adalah orang-orang yang setia. Dalam bacaan kita dijelaskan ada perempuan-perempuan yang mengasihi Yesus, yang berniat mau merawat jenazah Yesus, dan mereka inilah kemudian saksi pertama bagaimana Yesus bangkit. Sampai di pekuburan itu, saudara-saudara, malaikat Tuhan menyapa mereka, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit." Mari kita merenungkan kalimat ini, saudara-saudara, dalam hubungan kehidupan kita di perayaan Paskah saat ini. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini. Yesus tidak ada di kubur, saudara-saudara. Yesus tidak ada di kematian. Maka kematian harus dihadapi dengan kuasa dan kasih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kamu takut. Ini sapaan para malaikat. Sapaan malaikat kepada para perempuan yang saat itu dipenuhi dengan kebimbangan, ketakutan, keraguan-raguan. Mereka takut, mereka bingung, mereka bimbang, mereka khawatir. Tapi malaikat Tuhan menegaskan kepada mereka, menguatkan kehidupan mereka supaya tidak takut, bahwa Yesus yang mereka mau jumpai adalah Yesus yang tidak ada di kematian, Yesus yang telah bangkit. Yang kedua, saudara-saudara, banyak orang yang tidak percaya dan menolak berita yang berisi kematian ini, kebangkitan Yesus Kristus ini. Terutama ketika murid-murid Yesus memberi kesaksian tentang peristiwa ini. Dan inilah juga yang melatar belakangi kenapa perempuan-perempuan ini bimbang. Kenapa mereka takut, mereka gelisah. Mereka sesungguhnya belum memahami benar apa yang telah Yesus sampaikan sebelumnya di masa hidupnya, bahwa pada hari ketiga ia bangkit. Maka selanjutnya yang terjadi adalah Yesus menjumpai langsung perempuan-perempuan ini. Yesus berjumpa dengan mereka di tengah hidup yang serba tidak menentu. Alkitab katakan ketika malaikat memberitahukan bahwa Yesus tidak ada lagi di kubur, perempuan ini bimbang, takut, tapi dalam sukacita. Ini adalah suasana hidup yang tidak menentu. Ada kebimbangan tetapi ada sukacita. Saudara-saudara, disinilah Yesus datang. Yesus menjumpai perempuan ini dan Yesus katakan, "Jangan kamu takut."
Pergi dan katakanlah. Saudara-saudara, kalimat ini menjadi pokok perenungan kita di hari Paskah saat ini. Jangan kamu takut, tetapi pergi dan katakanlah. Apa maksud Yesus dengan kalimat ini? Yesus mau menegaskan saudara-saudara bahwa memang kematian akan selalu datang menghadap. Tetapi Yesus telah menaklukkan maut. Yesus telah menaklukkan kematian itu. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Maka iman Kristen yang benar adalah iman yang didasarkan pada Yesus yang bangkit, pada Yesus yang hidup, pada Yesus yang telah sempurna menyelesaikan semua karya kasih Allah di dalam hidupnya. Pergi dan katakanlah. Ini perintah dari berita Paskah. Apa yang mau kita katakan? Kepada siapa kita pergi? Kita harus katakan kepada dunia ini, kepada pribadi kita masing-masing, kepada keluarga kita. Yesus Kristus telah bangkit dan menaklukkan maut. Yesus Kristus perintahkan supaya kita tidak takut. Saudara-saudara, jangan kamu takut. Pergi dan katakanlah. Ini adalah berita Paskah yang harus kita bawa ke dalam kehidupan kita masing-masing, kepada keluarga kita, kepada kehidupan orang-orang di sekitar kita, supaya kita tidak dirundung oleh ketakutan dalam menghadapi kehidupan ini. Maut ditaklukkan, kematian dikalahkan oleh Yesus Kristus, kubur kosong bukti kebangkitannya. Saudara-saudara, jika perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus semula disapa malaikat, tetapi di saat mereka diliputi luapan sukacita ilahi, maka mereka pun sungguh-sungguh merasakan perjumpaan yang sesungguhnya dengan Yesus. Jangan kamu takut. Pergi dan katakanlah. Perintah pertama di berita Paskah. Mari hadapi kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita tidak boleh takut menghadapi apapun, karena ketakutan tidak pernah menghantar kita kepada keyakinan yang benar. Ketakutan tidak akan pernah menjamin seseorang dapat keluar dari segala persoalan dan kemelut hidup. Yesus tahu itu. Maka Yesus katakan, janganlah kamu takut. Tapi kita harus berani. Pergi ke kehidupan kita masing-masing, ke keluarga kita. Kita katakan, maut telah ditaklukkan Yesus, kemenangan ada di tangan Yesus, dan kita telah ditebus Yesus. Saudara-saudara, bangkitlah dari keterpurukan hidup ini. Ingatlah, hidup yang kita hidupi adalah hidup oleh dan di dalam Yesus Kristus. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin.